Kembali dengan Arafat TV. Kali ini saya akan merekap film Indonesia yang berjudul Stip and Pencil. Film Stip and Pencil mengisahkan tentang 4 sekawan SMA yang membuat sekolah bagi anak-anak jalanan. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan para siswa SMA yang sedang melakukan sebuah pertunjukan drama. Namun drama tersebut terlihat membosankan, sampai tukang lightingnya ngantuk. Para penonton sibuk sendiri dengan HP-nya. Di saat bersamaan, kita juga diperlihatkan 3 anak SMA yang lain yang bernama Tony, Agi, dan Saras. Dengan gagah mereka berjalan dan mendatangi tukang sound dalam acara drama tersebut. Tony meminta kepada mas-mas pegawai sound untuk memutar lagu yang ada di flashdisk yang dibawa Tony. Putar apa nih, bagus nggak isinya? Lalu mereka muncul di panggung drama dan membawakan dance-dance yang langsung membuat suasana menjadi meriah. Setelah mengacaukan acara drama, mereka dipanggil ke ruangan kepala sekolah, ditambah satu yang bernama Bubu yang ikut-ikutan nari sebelumnya. Mereka berempat dimarahi oleh kepala sekolah. Kenapa mereka mengacaukan acara drama? Di sini Tony mengatakan karena acara dramanya terlihat sangat garing dan tidak menarik sama sekali. Lalu kepala sekolah juga mengatakan kenapa mereka tidak gabung dengan teater dari awal, kenapa harus mengacau. Lalu Tony mengatakan kembali kalau anak-anak teater itu sok jago. Lalu scene berpindah ke ruangan kelas, terlihat seorang guru sedang memperkenalkan diri menggantikan guru sebelumnya. Di sini Pak Guru memperkenalkan dirinya yang bernama Pak Adam. Lalu Pak Adam memberikan para siswa tugas esai yang bernamakan sosial. Pak Adam akan memilih 2 esai terbaik untuk mewakili ke tingkat nasional. Para siswa diberi waktu 1 minggu untuk membuat esainya. Di suatu malam, Tony, Agi, Saras, dan Bubu mengendarai sebuah mobil. Ketika mereka berhenti di sebuah lampu merah, datang seorang pengamen kecil yang bernama Ucok. Karena mereka tidak memberikan uang kepada Ucok, Ucok terlihat marah-marah dan memaki-maki Tony dan teman-temannya. Mereka berempat pun melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanan, ban mobil mereka bocor. Lalu mereka berhenti untuk mengganti bannya. Di saat Tony sedang mengganti bannya, Ucok ini datang lagi dan menakut-nakuti mereka bahwa daerah sini sangat rawan akan perampokan mobil. Agar mereka selamat dari preman-preman di sana, Saras dan Bubu memberikan uang kepada Ucok untuk tidak memanggil para preman itu. Di saat berbincang-bincang dengan si Ucok, Agi mendapatkan ide yang lebih keren daripada tugas yang diberikan oleh Pak Adam sebelumnya. Lalu mereka berempat mengajak si Ucok untuk makan di sebuah restoran. Mereka semua berbincang-bincang kembali, lalu Agi mendapatkan ide untuk tugas esainya tentang pentingnya pendidikan bagi anak jalanan. Mereka semua pun menyetujuinya. Lalu malam itu pun mereka langsung menyelesaikan tugas esainya. Keesokan harinya, Pak Adam mengumumkan 2 pemenang lomba esainya, yaitu tim dari Tony dan tim dari Edwin. Saat istirahat, mereka berempat didatangi oleh teman mereka yang bernama Richard. Richard ini adalah seorang YouTuber. Richard menanyakan perihal tugas esai dari tim Tony. Karena merasa terpancing pertanyaan dari Richard, tanpa Tony sadari, Tony mengatakan akan membangun sekolah untuk para anak jalanan dengan duit mereka sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Agi, Saras, dan Bubu marah kepada Tony karena tujuan mereka itu hanya untuk mengerjakan tugas esai, tidak sampai untuk membangun sekolahnya. Karena videonya sudah terlanjur diupload, mereka berempat pun harus membuktikan perkataannya agar mereka tidak menjadi omongan di sekolah. Keesokan harinya, mereka berempat datang ke tempat perkampungan kumuh dan sekalian membawa bahan-bahan dan peralatan untuk membangun sekolahnya. Lalu Tony menyuruh Jupri untuk mencari Pak RT terlebih dahulu. Sambil menunggu, Tony mengajak teman-temannya untuk makan terlebih dahulu. Saat mereka memesan mie ayamnya, penjualnya ini meludah yang membuat mereka jijik dan tidak jadi memesan mie ayamnya. Pesanannya nggak jadi deh, kok mau makan debu aja. Ya. Saat kembali ke mobil, mereka melihat para warga berlarian lalu mengejar mereka semua. Bang, nih bang, orang ini. Selang tidak berapa lama pun, mereka ini tertangkap oleh warga. Lalu mereka bertemu dengan Pak RT. Mereka berempat menjelaskan maksud kedatangan mereka ke kampung ini, yaitu untuk membangun sekolahan untuk anak-anak agar bisa membaca dan menulis.
Setelah bertemu dengan Pak RT, mereka lanjut kumpul di sebuah kafe. Mereka semua merasa lega karena untuk urusan pembangunan sekolah sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, tinggal mengajar 2 atau 3 kali dalam seminggu. Saat mereka semua pergi, Sarah sempat melihat sebuah buku puisi yang dipajang, yang dimana itu adalah karya dari Edwin, teman sekolah yang menjadi saingan mereka. Beberapa hari setelahnya, mereka berempat kembali mengunjungi kampung yang sebelumnya mereka datangi. Terlihat sekolahnya telah rampung dikerjakan, dan sekolah itu diberi nama dengan sekolah darurat. Namun sesampainya di sana, tidak seorang pun terlihat datang untuk belajar. Lalu mereka pergi menemui Pak RT dan menanyakan kenapa sekolahnya sepi, padahal mereka telah menyebarkan selebaran-selebaran agar para anak-anak datang. Pak RT pun mengatakan bagaimana anak-anak bisa datang sedangkan anak-anak saja tidak bisa membaca selebaran dan pengumuman yang sudah Tony dan teman-temannya tempel. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, Tony dan yang lainnya bertemu dengan Pak Adam di kantin. Pak Adam menanyakan perkembangan sekolah yang mereka bangun. Pak Adam merasa bangga dengan Tony dan teman-temannya, juga dengan dirinya sendiri, karena bisa mendidik Tony dan teman-temannya hingga bisa memiliki inisiatif yang luar biasa. Sepulang dari sekolah, Tony dan teman-temannya kembali mengunjungi sekolah darurat yang mereka bangun. Mereka berempat terlihat kaget karena bangku-bangku dan papan tulisnya sudah hilang. Mereka lalu menanyai seorang ibu-ibu yang terlihat di sana. Ibu itu mengatakan untuk coba ke warung yang berada di sekitar situ, sambil menutup papan tulis yang ada di gerobaknya. Memang pernah aku tengok, ada di ujung sana itu, di warung. Oh, kalian tuduh aku lagi? Sesampainya di warung, benar saja, ternyata kursi-kursi sekolah berada di warung itu. Sang pemilik warung terlihat sedih karena merasa dituduh mencuri kursi-kursi tersebut. Sang ibu pemilik warung mengatakan kalau kursinya itu didapat dari Mak Rambe. Karena merasa iba, Tony pun membeli kursi-kursi tersebut. Lalu mereka berempat pergi mendatangi ke tempat Mak Rambe, yang ternyata Mak Rambe ini adalah ibu-ibu yang dilihat mereka sebelumnya di dekat sekolahan. Tony dan yang lainnya bertanya kepada Mak Rambe, kenapa mengambil kursi-kursinya. Mak Rambe mengatakan daripada kursi-kursi itu tidak terpakai, makanya ia ambil. Dengan terpaksa, Tony membayar kembali kursi-kursinya untuk dibawa ke sekolahan lagi. Keesokan harinya, saat santai istirahat, Tony dan temannya didatangi oleh Pak Adam dan temannya yang bernama Pak Denny. Pak Denny ini adalah seorang wartawan. Karena diberi kabar oleh Pak Adam, Denny bermaksud untuk meliput kegiatan Tony dan temannya di sekolahan darurat. Setelah berbincang-bincang cukup lama mengenai sekolahan darurat, Pak Denny berniat mengunjungi sekolahannya. Pak Denny kemudian diberi nomor telepon milik Bubu untuk mengabari terlebih dahulu sebelum Pak Denny datang. Sepulang sekolah, Doni dan teman-temannya pun kembali mengunjungi sekolah. Namun bukan lagi kursi dan papan tulis yang hilang, sampai jendela dan pintu-pintunya pun turut hilang. Lah, pintu sepi. Tak berselang lama, Pak Denny menelpon dan mengabari bahwa dirinya sudah dekat dari lokasi sekolah tersebut. Namun karena merasa mendadak dan sekolahan sedang dalam kondisi tidak memungkinkan, Tony dan yang lainnya pun memikirkan cara agar Pak Denny tidak jadi untuk meliputnya. Terlihat, Pak Denny ternyata alergi dengan ayam. Dengan memanfaatkan itu, Saras dan Bubu mencoba mengusir ayam dan mengarahkan kepada Pak Denny, yang akhirnya Pak Denny pun pergi dan tidak jadi meliput Tony dan yang lainnya. Setelah itu, Tony memanggil Pak Jupri lagi untuk kembali membangun sekolahannya. Namun karena Pak Jupri tidak bisa menginap untuk menjaga sekolahannya, dengan terpaksa Tony dan yang lainnya pun harus menginap agar barang-barang di sekolahan tidak dicuri kembali. Saat tidur, Tony terkaget karena tiba-tiba ada Ucok yang sedang tidur di atas perut Tony. Karena Tony berteriak, Saras dan yang lainnya pun juga terbangun. Ucok mendengar kabar bahwa sekolahan darurat itu sepi. Sebenarnya Ucok mau saja bersekolah, asalkan izin terlebih dahulu ke mamanya. Setelah itu Ucok bersama Tony dan yang lainnya pun pergi mendatangi emaknya si Ucok. Ternyata emaknya si Ucok ini adalah Mak Rambe. Lalu Tony dan yang lainnya menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk meminta izin agar si Ucok bisa belajar di sekolah. Lalu Mak Rambe ini terlihat tidak setuju karena si Ucok ini harus mencari uang, kecuali kalau si Tony dan yang lainnya
mau memberikan uang kalau Ucok bersekolah. Si Ucok itu harus cari uang, ya kan? Kasih dia uang, nah itu masih mending. Keesokan harinya, Tony dan yang lainnya bertemu dengan gerombolan si Edwin. Mereka semua terlihat saling cekcok dan berdebat. Setelah cekcok, lalu Saras menemui Edwin dan menanyakan kenapa si Edwin dan yang lainnya selalu mengecek gerombolan Tony. Padahal puisi yang dibikin Edwin itu bagus-bagus, tapi hatinya busuk. Edwin merasa kaget karena Saras mengetahui buku puisi yang dibuat oleh si Edwin. Sepulang sekolah, seperti biasanya, Tony dan yang lainnya kembali mendatangi sekolah darurat. Tak disangka, ternyata banyak anak-anak yang sudah menunggu untuk belajar. Di sana juga terlihat Ucok, yang ternyata Tony dan yang lainnya ini menyepakati saran dari Mak Rambe dengan memberikan anak-anak uang jika mau belajar. Akhirnya belajar mengajar pun bisa mereka lakukan. Hari demi hari, walau harus membayar anak-anak untuk mau belajar, mereka semua terlihat bahagia saat mengajari anak-anak cara untuk membaca. Hurufnya cuma sampai C, Kak. Betul. Duit aja terkira. Tahu kan dia pakai misi. Sampai suatu hari, Agi memberikan pelajaran tentang perbuatan jujur, di mana setiap manusia itu harus bersikap jujur dan mengikuti hati nurani. Kejujuran itu penting. Tentunya, gara-gara banyak pejabat yang nurani selalu menuntun kepada. Keesokan harinya saat berada di sekolah, Tony dan yang lainnya menemui Richard, karena si Richard ini telah menyebarkan video saat anak-anak di sekolahan darurat mendapatkan uang untuk mau belajar. Tony yang sangat kesal pun sempat tersulut emosinya. Sama dengan Tony, Saras, Agi, dan Bubu pun sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Richard. Sepulang sekolah, Tony dan yang lainnya pun kembali ke sekolah darurat. Terlihat sudah banyak anak-anak yang sudah menunggu. Namun karena ulah dari si Richard, Tony pun bilang kepada anak-anak tidak akan memberikan uang lagi untuk belajar. Karena hal ini, anak-anak jadi pergi dan tidak lagi ada yang mau belajar, kecuali salah satu anak yang bernama Arif. Keesokan harinya, saat berada di sekolahan, Tony mendapatkan kabar bahwa tim Edwin berhasil memenangkan lomba esai tingkat nasional. Walaupun merasa kecewa karena jerih payah setengah mati mereka tidak bisa memenangkan lomba, namun di sini Agi memberikan motivasi kepada teman-temannya bahwa yang mereka lakukan ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghargaan, bahkan lebih dari itu. Sepulang sekolah, seperti biasanya mereka mengajar di sekolah darurat. Walaupun sekarang muridnya hanya tinggal Arif, namun mereka tetap semangat mengajari Arif untuk bisa membaca. Saat Agi dan Tony duduk di depan sekolah, mereka berdua didatangi oleh dua petugas pemerintahan. Mereka menjelaskan kepada Tony dan Agi bahwa daerah ini bukan ditujukan untuk adanya bangunan. Setelah beberapa lama berdebat, dua petugas ini mendapatkan telepon dari atasannya, lalu pergi meninggalkan Agi dan Tony. Di saat bersamaan, ternyata petugas-petugas dari pemerintahan sedang berdebat dengan para warga. Saat pemimpin menjelaskan bahwa para warga akan direlokasi ke tempat yang lebih baik, tapi karena para warga merasa tersindir dengan kata-kata itu dan tetap kekeh tidak mau direlokasi, para warga pun mengusir para petugas beramai-ramai. Karena kejadian itu, Pak RT dan para warga pun berjaga malam untuk mengantisipasi datangnya para petugas lagi. Sesaat saat mereka sedang berjaga, datanglah seorang mas-mas ganteng yang sedang mencari Kos Salim. Kos Salim ini adalah penjual mie ayam yang sebelumnya didatangi oleh Tony dan temannya. Ketika bertemu dengan Kos Salim, ternyata mas-mas ini adalah anak dari Kos Salim yang telah pulang dari Amerika. Kos Salim merasa bangga dengan anaknya karena selama ini perjuangan Kos Salim menyekolahkan anaknya hingga sukses. Anaknya ini mengajak Kos Salim untuk ikut dengannya ke Amerika dan menyuruh Kos Salim untuk beristirahat, tidak usah bekerja lagi. Seumur hidup papa. Sekarang waktunya papa. Para warga di situ yang melihatnya pun merasa ikut terharu melihat anaknya Kos Salim yang sudah sukses karena perjuangan Kos Salim menyekolahkan anaknya. Scene kembali ke Ucok, Arif dan temannya yang tengah dikejar-kejar oleh Satpol PP. Ucok dan yang lainnya pun terus berusaha kabur dari kejaran Satpol PP. Hingga di tengah-tengah pengejaran, si Arif satu-satunya murid yang terus belajar ini membaca tulisan-tulisan yang ada di jalan untuk mengetahui jalan agar mereka bisa lolos. Dari sini Ucok dan teman-temannya pun menjadi tersadar bahwa sekolah itu adalah suatu hal yang penting.
sekolah itu ada gunanya. Namun di saat bersamaan, Tony dan yang lainnya mendapati sekolahnya sedang dibongkar oleh petugas Satpol PP. Dengan perasaan sedih, Tony dan yang lainnya pun berusaha mencegah pembongkaran. Namun karena tidak memiliki izin, dengan terpaksa mereka pun merelakan sekolah itu dibongkar oleh Satpol PP. Keesokan harinya, saat upacara, tim Edwin diberi penghargaan karena telah memenangkan lomba esai nasional. Tony dan yang lainnya pun merasa menjadi pecundang karena harus kalah dengan Edwin. Saat kelas sedang berlangsung, tiba-tiba datang si Ucok dan teman-temannya menuju kelas Tony. Si Ucok ini memaksa masuk dan mengatakan ingin kembali belajar dengan Tony dan yang lainnya agar bisa membaca. Aku sama kawan-kawan mau sekolah lagi, Kak. Tiba-tiba datang dua anak lagi yang memberi kabar bahwa pemukiman mereka sedang dibongkar oleh Satpol PP. Lalu Tony, Ucok, dan yang lainnya pun langsung menuju ke sana. Para warga dan petugas Satpol PP pun terlihat sedang saling berkelahi dengan para warga yang ingin tetap mempertahankan pemukiman mereka. Diperlihatkan Pak RT, Mak Rambe, Tony, dan yang lainnya setengah berjalan-jalan melihat tempat tinggal yang sekarang dihuni para warga. Pak RT juga menyediakan satu ruangan untuk anak-anak kembali bisa belajar dengan Tony, Saras, dan Bubu. Namun karena mereka sudah mau ujian, takutnya tidak bisa membagi waktu untuk bisa mengajar anak-anak lagi. Tiba-tiba datang Edwin, Richard, dan teman-temannya yang sekarang bersedia untuk membantu untuk mengajar anak-anak dan tidak mau bermusuhan lagi dengan Tony dan yang lainnya. Film ditutup dengan anak-anak yang kini bisa belajar kembali dan anak-anak beserta Tony dan yang lainnya yang menampilkan sebuah nyanyian di panggung bersama. Jangan lupa subscribe, thank you and see you. Ada